Pentigraf merupakan akronim dari cerita pendek 3 paragraf. Sesungguhnya, cerita pendek yang pendek atau dikenal dengan short story bukanlah genre baru dalam dunia sastra prosa. Terdapat juga istilah flash fiction. Flash fiction merupakan karya prosa singkat. Meskipun tidak ada ukuran baku tentang jumlah kata dari cerita pendek yang singkat ini. Ukuran kata pun beragam. Ada yang 250 hingga 1000 kata, bahkan ada yang mencapai 2500 kata. Seorang sastrawan Indonesia asal Kota Malang, Bapak Tengso Cahyono, menulis pentigraf pertama kali pada tahun 1980-an di Harian Suara Indonesia Malang. Perlahan, Harian Suara Indonesia pun tidak kembali terbit. Seiring tidak terbitnya media tersebut, maka pentigraf pun hilang ditelan waktu. Selang beberapa waktu, Bapak Tengso Cahyono berupaya kembali menghidupkan pentigraf. Beliau kemudian menghubungi beberapa sastrawan Indonesia, mengajak diskusi, mereka berbagi informasi, dan kembali menulis pentigraf. Akhirnya dari sanalah mereka membentuk sebuah komunitas baru bernama Kampung Pentigraf. Lantas, mengapa pentigraf ditulis dalam 3 paragraf? Bapak Tengso Cahyono menyampaikan beberapa alasan. Pertama, kepastian jumlah teks. Pentigraf yang terdiri atas 3 paragraf memberi ruang dan keleluasaan bagi para penulis untuk menuangkan ide atau gagasannya. Nah, yang kedua, kepadatan teks. Kepadatan teks menyangkut kata-kata atau jumlah kata yang digunakan di dalam teks pentigraf. Tantangan tersendiri bagi penulis pentigraf adalah meramu cerita menjadi satu kesatuan cerita yang utuh, namun dibungkus dengan bahasa yang padat. Akibatnya, seorang penulis didorong untuk mengasah kreativitas menulisnya dalam bahasa yang padat dan ringkas. Ketiga, menciptakan kejutan pada paragraf ketiga. Hal yang menarik dari menulis pentigraf, selain penulis ditantang untuk mampu menulis dengan bahasa yang padat, penulis pentigraf pun ditantang untuk mampu memberikan efek yang mengejutkan di akhir cerita. Nah, penulis pentigraf tidak hanya menghibur pembacanya melalui cerita yang dia buat, tetapi pembaca diharapkan dapat ikut merasakan, terkesan, terperangah, bahkan terkejut setelah membaca cerita yang dibuat oleh penulis. Untuk memberi gambaran tentang pentigraf, maka saya akan membacakan sebuah pentigraf yang berjudul Ibu Bermata Kelabu, karya Kris Mariana Widianingsih. Hatiku masih nyeri. Masih teringat ucapan Pak Pras kemarin sore. Maaf Sinta, setelah melihat hasil tes, perusahaan tidak bisa menerimamu sebagai karyawan. Semoga kau bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok di tempat lain. Kendati kupasang senyum, wajahku memanas dan dadaku sesak. Seketika aku merasa tak berguna, putus asaku. Seburu apa hasil tesku? Aku merasa bodoh. Sekali ditolak perusahaan memang wajar. Tapi jika sudah lebih dari 5 kali, permintaan perusahaan-perusahaan sekarang yang terlalu tinggi, atau aku yang bodoh? Mbak, mampir beli gendar dulu, kata Dik Tari menyadarkan diriku.
Aku mengangguk. Sejak tadi kuikuti saja langkah adikku tanpa berpikir. Aku berharap menemaninya ke pasar pagi bisa meredakan nyeri hatiku. Dia berbelok di sudut pasar, lalu berhenti di muka lapak wanita berwajah ramah. "Gendarnya 2 bungkus, Bu," ujar Dik Tari sembari mengulurkan uang 20 ribuan. "Betul sekian kembaliannya?" tanya wanita itu sambil meraba-raba uang yang diulurkan. Pertanyaan aneh. Dik Tari mengiyakan. Kutajamkan penglihatanku. Astaga, ibu itu tak bisa melihat. Matanya kelabu, tertutup lapisan buram. Seketika perasaan tak bergunaku luruh. Ibu penjual gendar ini mungkin lebih pantas merasa putus asa karena keterbatasan penglihatan. Tetapi, toh dia tetap berjualan dan memasang wajah ramah. Tak ada alasan untuk merasa tak berguna dan putus asa. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Bagaimana kiat menulis pentigraf? Yang pertama adalah ide cerita. Tidak sedikit dari kita yang sudah menyerah di awal, bahkan sebelum menulis dimulai. Tidak ada ide merupakan salah satu penyakit dalam menulis. Padahal fase kebuntuan ide akan terus dialami oleh para penulis, bahkan penulis mahir sekalipun. Nah, sebenarnya ide cerita bisa didapat dari mana saja, seperti dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, film, imajinasi kita sendiri, membaca banyak buku, dan tentunya masih banyak lagi. Setiap dari kita memiliki minimal satu cerita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kedua, perhatikan unsur pembangun cerita. Inilah tantangannya. Penulis pentigraf harus mampu bercerita, membangun kesemua unsur cerita dalam tulisan yang sangat pendek, padat kata-kata, dan hanya dalam 3 paragraf saja. Ketiga, gunakan gaya bahasa untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu latar maupun penokohan. Misalnya, mata adik menjelma batu besar, atau air mata bapak jatuh menderas, dan sebagainya. Yang keempat, tampilkan cerita penuh kejutan. Letak kemenarikan sebuah pentigraf adalah bagaimana penulis berhasil bercerita sekaligus memberikan efek mengejutkan pada pembaca, sekalipun mungkin dengan bahasa yang sederhana. Menulis merupakan bagian dari proses pendidikan, yaitu proses di mana memunculkan kemampuan dan bakat seseorang. Melalui menulis, seseorang dapat mengasah, menumbuhkan daya cipta atau imajinasi, rasa kepekaan akan inspirasi, dan karsa atau kemauan. Menulis membutuhkan kesabaran dan latihan secara terus-menerus. Melalui proses menulis, seorang penulis membentuk dan membina karakter pribadinya. Pada akhirnya, menulis akan meningkatkan peradaban bangsa. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menulis. Tepat seperti yang disampaikan oleh Budi Dharma, sastrawan Indonesia yang terkenal berujar demikian. Tanpa tulisan, kebudayaan tidak akan maju. Kita bisa belajar karena ada tulisan. Oleh karena itu, menulislah, supaya mampu menemukan inti persoalan, menata bangsa, dan karenanya tak membuat kita menjadi bangsa pelupa.